saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Rosantina dari kelas B4 BKI. Nah, vlog kali ini saya buat untuk memperlihatkan dan memperkenalkan tempat bersejarah yang ada di Kudus, tepatnya di Masjid Wali Loram Kulon. Dalam vlog kali ini saya mempunyai tema dengan kelompok saya, yaitu sebagai simbol toleransi dan akulturasi budaya. Untuk vlog kali ini juga saya akan gunakan untuk memenuhi tugas UAS sejarah peradaban Islam. Stay tune ya. A few moments later. Hai. Sebelum saya akan memperlihatkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh narasumber, nah, saya di sini akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas mengenai sejarah berdirinya Masjid Wali Loram Kulon. Masjid At-Taqwa atau lebih dikenal sebagai Masjid Wali Loram Kulon tercatat berdiri pada tahun 1597. Masjid Wali didirikan oleh Sultan Hadirin, suami penguasa Jepara Ratu Kalinyamat. Juru pelihara Gapura Masjid Wali Loram Kulon, Bapak Afroh Amamuddin, menyebutkan jika Sultan Hadirin merupakan seorang putra Sultan Aceh yang bernama Syekh Muhayyad. Sultan Hadirin pernah menikah dengan Ratu Kalinyamat, namun karena beberapa tahun tak kunjung dikaruniai anak, Ratu Kalinyamat mempersilahkan Sultan Hadirin untuk menikah lagi. Sultan Hadirin kemudian menikah lagi dengan putri Sunan Kudus yang bernama Raden Ayu Prodobinabar. Kemudian Sultan Hadirin ditugasi oleh Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam di Kudus bagian selatan. Saat itu Sultan Hadirin memilih desa Loram Kulon. Saat itulah hubungan Sultan Hadirin dengan Sunan Kudus semakin dekat sebagai seorang guru dan murid, maupun dekat sebagai seorang mertua dan menantu. Menurut penjelasan Bapak Afro, Sultan Hadirin memilih desa Loram lantaran transportasinya yang mudah karena letak geografis desa Loram saat itu masih berupa sungai. Desa Loram di zaman itu masih bisa diakses menggunakan perahu. Bapak Afro menyampaikan masyarakat Loram saat itu masih memeluk agama Hindu. Maka dari itu, untuk menarik masyarakat, Sultan Hadirin membangun Gapura Padu Raksa. Warga yang mau memeluk Islam dan hendak beribadah di Masjid Wali Loram harus melalui Gapura Padu Raksa terlebih dahulu sebagai bentuk pertobatan. Pertobatan yang dimaksud yakni dari seorang pemeluk agama Hindu menjadi pemeluk agama Islam. Setelah melewati Gapura, masyarakat bisa menuju ke masjid untuk beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan bagi siapapun yang hendak menjadi Muslim. A few moments later. Untuk toleransi antar umat beragama ini alhamdulillah terjalin dengan baik. Dibuktikan apa? Sering ada kunjungan dari orang-orang muslim, non-muslim, ya, dari bahkan sama-sama orang Islam tapi beda paham. Itu ya sering ada kunjungan ke sini. Ya, ketika saya masih aktif di masjid sini, itu dulu sering ada rombongan entah 2 orang 3 orang dari Nasrani, ya, ingin tahu bagaimana sih Masjid Loram kok bisa menjadi induk musola sedesa Loram Kulon, nah, seperti itu. Terus juga pernah ada dari Kalimantan rombongan biksu 4 orang. Ingin tahu yang namanya Masjid Wali Loram itu di mana? Kok bisa masyarakatnya bisa damai walaupun beda paham, beda agama, bisa damai, tidak pernah ada konflik seperti apa? Nah, itu ya rombongan biksu itu. Nah, itu juga pernah dari Malaysia juga ada, malah katanya itu bukan Masjid Wali Loram tapi apa, masjid pengantin. Karena ada tradisi pengantin itu.
kesini tanya, kok senangnya di Indonesia senang sekali, terutama di daerah Jawa. Nah, kenapa? Di daerah Jawa setiap desa itu tempat ibadah bagi orang Islam juga hanya satu saja, bahkan puluhan masjid, ya lebih dari 2, lebih dari 3, musola hampir setiap kampung ada. Kalau di sana katanya itu di Malaysia satu desa itu tempat ibadah hanya satu saja. Lalu Jumatan ada aparat yang keliling mengumumkan Jumatan seperti itu. Kalau tidak diumumkan seperti itu, ya tidak Jumatan biasa. Itu katanya seperti itu. Termasuk di masjid sini kok jamaahnya kok banyak, tidak seperti di sana. Katanya itu dari Malaysia. Nah, di jamaah itu apa? Zuhur, asar kok lebih dari 3 baris, 2 baris kan berarti kan sudah masuk bagus. Nah, itu dari sana katanya itu. Kalau di tempat saya itu sholat zuhur aja itu kalau tidak diopiak ya tidak jamaah, tidak ada yang sholat. Apalagi kalau subuh dan Jumat itu harus tetap ada aparat yang keliling mengumumkan Jumatan seperti itu. Nah itu jadi ada untuk toleransi agama masih terjalin dengan baik, dan samping itu untuk warga asli dari desa Lorang Kulon alhamdulillah untuk 99% muslim semua. Andai kata ada yang beda itu pun datang, biasanya dekaplingan perumahan kan biasanya ada datang. Tapi yang asli dari desa setempat itu 99% muslim semua. Jadi andai kan non Kristen itu kan pendatang, tapi tetap rukun. Seperti apa? Tetangga sama RT kalau dia punya hajat diundang, mereka yang datang walaupun sebenarnya datang saja tidak apa-apa. Jika berkah ya purun, itu ada yang memang muslim seperti itu. Terjadi dengan baik. Ya untuk peninggalan beliau ya, yang berupa fisik atau bangunan, yang jelas kita lihat adalah gapura. Juga masih ada sumurnya, sumur yang berada di selatan, sebelah selatan masjid itu, yang sekarang masih digunakan untuk air wudhu. Nah, itu ada. Dan ada mustoko ngerti? Tidak salah sani kubah. Dan dia jalan mustoko kan sirah. Di kotanya paling atas. Itu yang terbuat dari tanah liat. Nah, kalau sekarang kan terbuat dari stainless, namanya kubah. Dan mustoko itu terbuat dari tanah liat yang biasanya ada seperti sumune, 4 penjuru itu. Terus setengahnya ada itu filosofinya kan banyak. Ada seperti tanduk 4 itu kan melambangkan apa? Orang datang dari berbagai penjuru. Kalau sudah masuk masjid, satu tujuannya apa? Menghadap kepada yang di atas. Itu loh. Jadi filosofinya seperti itu. Lalu orang mustoko ini telu tidak ada, berarti 4. Kenapa? Orang sing lor, wetan, kulon, kalau sudah datang ke masjid, tujuannya hanya satu, itu apa? Untuk menghadap yang di atas atau menghadap kepada Allah. Itu filosofinya seperti itu. Jadi maka dari itu diletakkan paling atas. Ini mustoko. Juga ada beduknya. Kalau ingin lihat nanti ada di lantai 2. Yang wajahnya kuning, kelihatan kelawas. Nah itu yang asli, yang peninggalan dulu. Nah, itu diantara peninggalan beliau yang masih bisa dilihat. Kalau yang berupa budaya tadi ada budaya pengantin mubeng atau yang sekarang dikenal dengan kirap pengantin. Ada tradisi bacaan sego kepal bagi masyarakat yang punya hajat. Terus ada ampiang maulid yang diadakan sejak tanggal 12 maulid. Nah, untuk masyarakat lintas agama untuk menganggap masjid ini adalah masjid
Satu, masjid yang bersejarah. Dua, masjid yang bisa membawa masyarakat ini menuju kedamaian. Buktinya apa? Setiap ada kegiatan di masjid itu tidak pernah ada yang sampai menyinggung mereka yang non-agama. Andai kata ada ngaji, ya nerano lah, wong kafir tidak saya Kristen mau Hindu kan sudah semua kafir, tidak, sehingga mereka merasa nyaman, tidak pernah merasa tersinggung. Itu seperti itu. Di dalam kata nanti masuk dalam menjaga toleransi agama itu. Jadi seperti apa para wali songo dalam menjaga beragama kan menjaga toleransi, jangan sampai menyinggung perasaan mereka, biar sama-sama tentram dalam menjalankan ibadah.